Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kabar wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, ya Rasul, Allah akan memberikan apapun yang engkau inginkan sampai engkau merasa benar-benar puas. Maka apa kata Nabi? La ardo idza wahidan minal ummati dakhil nar. Aku tidak ridho, aku tidak akan pernah merasa puas apabila ada salah satu di antara umatku masih terjebak dalam api neraka. Aku tidak puas, kata Nabi Muhammad. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah sesungguhnya pada hakikatnya pada malam ini di bulan yang mulia ini, yaitu kita merayakan daripada tahun baru Islam Hijriah, tahun baru Islam yaitu tahun baru Hijriah, yang dimana tentunya tidak lupa, tidak lepas, tidak luput dari ingatan kita tentang bagaimana perjuangan pengorbanan hijrahnya baginda Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah semata-mata untuk kita sebagai umat. Bagaimana rasa lelah, rasa sakit, rasa capek, rasa lapar yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad, Nabi yang sayang sama kita semuanya, Nabi yang cinta sama kita semuanya, Nabi yang kangen banget sama kita semuanya, bahkan Nabi yang meneteskan air matanya untuk kita sebagai umat agar selamat dari siksa Allah, agar selamat dari pedihnya siksa api neraka. Bahkan Nabi yang dimana ketika suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam rumah Sayyidatuna Aisyah, salah satu istri beliau, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan istrinya, ya Allah, ampunilah dosa Aisyah yang terlihat maupun yang tersembunyi, yang telah lalu maupun yang akan datang. Ampunilah dosanya Sayyidatuna Aisyah, ya Allah. Maka ketika mendengar doa yang mulia tersebut, yang keluar dari mulut yang mulia, yang terucap dari kata-kata yang mulia Habibina Muhammad, maka Sayyidatuna Aisyah pun merasakan kegembiraan yang luar biasa. Beliau berjingkrak-jingkrak karena senangnya telah didoakan oleh kekasihnya baginda Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah melihat daripada kegembiraan istrinya, maka Nabi bertanya, wahai Aisyah, apakah engkau bergembira dengan doa tersebut? Apa doanya? Nabi mendoakan, ya Allah, ampuni dosa-dosa Aisyah yang tersembunyi maupun yang terlihat, yang telah lalu maupun yang akan datang. Ampunilah dosanya, ya Allah. Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, wahai Rasul, bagaimana mungkin diri ini tidak bahagia? Bagaimana mungkin diri ini tidak bergembira sedangkan yang mendoakan adalah engkau, khalaqul manusia ahsanul akhlaq, manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, yang tidak mungkin doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demi Allah, kegembiraan luar biasa telah menyelimuti hatiku wahai Rasul. Maka apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad? Ya Aisyah, ketahuilah, sebenarnya setiap hari, setiap aku selesai melaksanakan sholat, doa yang sama juga aku selalu senantiasa panjatkan untuk umatku. Sallu ala Muhammad. Setiap hari, setiap saat Nabi mendoakan kita dengan doa yang bagaimana Nabi doakan kepada Sayyidatuna Aisyah. Lalu bagaimana dengan diri kita sebagai umat? Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kabar wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, ya Rasul, Allah akan memberikan apapun yang engkau inginkan sampai engkau merasa benar-benar puas. Maka apa kata Nabi? La ardo idza wahidan minal ummati dakhil nar. Aku tidak ridho, aku tidak akan pernah merasa puas apabila ada salah satu di antara umatku masih terjebak dalam api neraka. Aku tidak puas, kata Nabi Muhammad. Inilah kasih sayang Nabi Muhammad, inilah cinta Nabi Muhammad, inilah air mata Nabi Muhammad, inilah kegembiraan Nabi Muhammad, inilah harapan Nabi Muhammad, inilah munajat Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka demi Allah, tidak ada kesedihan yang kita rasakan melainkan pasti Nabi Muhammad yang merasa lebih sedih. Maka hadirin,
wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagaimana perjuangan sang nabi ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Namun justru kalau kita ingin membahasnya, maka demi Allah umur kita nggak bakal sampai untuk membahas tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Umur kita nggak bakal cukup untuk bisa membahas tentang perjuangan dan pengorbanan baginda Nabi Muhammad. Namun poin yang paling penting, ketika Rasul berada di kota Mekah, itu penduduk kota Madinah mereka belum rata-rata belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, belum pernah memandang Nabi Muhammad, belum pernah melihat Nabi Muhammad, belum pernah duduk bersama Nabi Muhammad, belum pernah sholat berjamaah bersama dengan Nabi Muhammad. Akan tetapi mereka memiliki cinta dalam hatinya kepada Nabi Muhammad. Mereka memiliki rindu dalam hatinya kepada Nabi Muhammad. Zaman dulu umat ada di Madinah, Nabi ada di Mekah. Bukan karena hal lain, bahkan bagaimana mungkin kita tidak mengidolakan Nabi Muhammad? Bagaimana mungkin kita tidak ingin mengagungkan Nabi Muhammad? Sedangkan kalau Nabi hijrah belakangan saja, di antara sekian banyak sahabat telah terlebih dahulu hijrah meninggalkan kota Mekah ke kota Madinah. Apa sebab Nabi belum meninggalkan kota Mekah? Sedangkan di kota Mekah Nabi diintimidasi, dicaci, dimaki, dihina, dilempari kotoran, bahkan diancam ingin dibunuh. Orang-orang kafir Quraisy mengumpulkan daripada setiap kaumnya seorang pemuda yang hebat, sehingga terkumpul 10 pemuda yang kuat, diberikan senjata yang lengkap, senjata yang bagus untuk sama-sama membunuh baginda Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi belum meninggalkan kota Mekah? Apa yang dipikirkan oleh baginda Nabi Muhammad? Karena Nabi mengetahui bahwa masih banyak harta orang-orang Yahudi, orang-orang kafir yang dititipkan kepada baginda Nabi Muhammad. Saking amanahnya Nabi Muhammad. Bahkan Sayyidina Ali hadirin, seorang pemuda, menantunya Nabi Muhammad, sepupunya Nabi Muhammad. Apa beliau katakan ketika Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, engkau tunggu di sini. Aku akan pergi duluan bersama Abu Bakar untuk hijrah ke Madinah. Engkau silakan, engkau tidur di tempat tidurku, pakailah selimutku. Pakailah selimutku dan jangan engkau pergi ke Madinah kecuali engkau telah kembalikan seluruh amanah harta-harta yang orang kafir titipkan kepadaku. Ini Nabi Muhammad. Walaupun dimusuhin, dicaci maki, dibenci, bahkan diancam ingin dibunuh, tapi lucunya orang kafir nggak pernah ngerasa aman menitipkan hartanya kecuali dia merasa aman menitipkan hartanya kepada Nabi Muhammad. Orang kafir dulu begitu hadirin. Orang Mekah begitu. Dia kalau punya harta, kalau punya emas, kalau punya perak, kalau punya dinar, kalau punya dirham, yang dia titipin pasti dia datang sama Nabi. Paginya, siangnya, sorenya dia musuhin Nabi, dia caci maki Nabi, dia hina Nabi. Tapi malamnya dia datang sama Nabi, wahai Muhammad, ini aneh punya harta nih, titip deh sama ente, karena ente kan orang yang amanah. Tuh Nabi masih pikirin kalau kita gimana? Orang nitip uang sama kita udah caci maki lah, buras sama kita. Habisin aja udah sekalian. Tapi Nabi enggak, masih dipikirkan sama Nabi. Dipikirin, dibalikin dulu amanahnya, tidak sepersen pun dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Tuh bahkan orang kafir aja enggak ngerasa aman naruh hartanya walaupun sama orang tuanya sendiri. Lebih percaya sama Nabi Muhammad. Inilah hadiran, makanya yang paling penting adalah amanah. Maka ketika Nabi hijrah, Sayyidina Ali tahu kalau itu malam rumah Nabi dikepung oleh 10 pemuda Quraisy yang kuat-kuat. Tahu kalau malam itu rumah Nabi dikepung oleh 10 anak muda yang membawa pedang yang tajam, udah siap-siap memberontak masuk ke rumah Nabi untuk membunuh daripada baginda Nabi Muhammad. Tapi apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, ya Rasulullah, pergilah engkau bersama Abu Bakar. Sesungguhnya tugasmu masih panjang, masih banyak risalah yang harus engkau sampaikan. Umat di sana sangat membutuhkan engkau, ya Rasulullah. Engkau jangan khawatir, kalau malam ini Ali mati, kalau malam ini Ali wafat, besok akan tumbuh ribuan Ali untuk membantu engkau, ya Rasulullah. Yang penting engkau selamat udah. Berangkat dia Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali menggantikan posisinya Nabi Muhammad. Bayangkan, dia tahu malam itu bakal dikepung, malam itu Nabi bakal dibunuh, dia tahu. Tapi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Dia tidur di kasurnya Rasulullah. Dia tutup badannya dengan ridanya, sorbannya Nabi Muhammad. Untungnya itu orang kafir, saudara. Untungnya itu orang-orang pemuda-pemuda Quraisy. Untungnya dia nggak main langsung bacok. Untungnya dibuka dulu selimutnya. Maka ketika dibuka, kaget tuh orang, ternyata yang ada di atas ranjang bukan Nabi Muhammad. Kaget, coba kalau langsung bacok habis. Tapi inilah qadrullah. Apa? Berkat cinta.
berkat cinta semua jadi kuat, berkat cinta semua jadi berani. Ketika Rasulullah ngumpat di Gua Thur, menghindar daripada kejaran orang-orang Yahudi Quraisy, 3 hari 3 malam hadirin, 3 hari 3 malam itu Gua Thur adanya di atas gunung. Dikatakan oleh Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, suatu saat Habib Umar berangkat itu ke Gua Thur, pengen tahu Gua Thur yang ditempati oleh Nabi Muhammad untuk menghindar daripada kejaran orang-orang Quraisy. Apa kata Habib Umar? Ketika itu saya berangkat sama anak-anak muda yang ada di Mekah. Anak-anak muda yang ada di Mekah berangkat ke Gua Thur, naik ke atas gunung. Pas sampai ke Gua Thur, apa kata para pemuda? Demi Allah, ya Allah, ada awal marrah wa ada akhir marrah. Ya Allah, ini untuk yang pertama sama untuk terakhir, nggak kuat lagi dah. Saking tingginya itu gunung, saking terjalnya itu perjalanan. Tapi apa? Anak daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatuna Asma, dalam kondisi hamil besar hadirin. Kondisi hamil besar, setiap malam bolak-balik dari Mekah menuju Gua Thur hanya untuk memberi makan kepada baginda Nabi Muhammad dan juga kepada ayahnya Sayyidina Abu Bakar tanpa ada rasa lelah, tanpa ada rasa kapok. 3 hari berturut-turut bolak-balik ngasih makan. Sedangkan anak-anak muda di kota Mekah aja merasa udah ini terakhir dah, gak mau lagi gua kesini, capek. Karena cinta semua jadi kuat, bagaimana mungkin tidak. Sayyidina Bilal ini seorang budak, maaf budak yang lemah. Kalau disuruh berantem gak pernah mau, pasti kalah. Tapi ketika dia sudah mulai cinta sama Nabi Muhammad, disiksa seperti apapun, dibuka bajunya, dijemur di padang pasir yang begitu panas luar biasa, ditiban oleh batu yang besar, dengan cintanya yang menjadi kuat sehingga ketika orang-orang kafir waktu itu mengatakan untuk Sayyidina Bilal keluar daripada agama Nabi Muhammad, apa yang dikatakan Sayyidina Bilal? Ahadun ahad, Allah, karena cinta semua jadi kuat. Karena cinta tuh. Oke, kalau ada nih neng, kalau ada orang yang ngaku cinta tapi kagak berani nemuin orang tua, bohong cintanya itu. Bilang dong kalau cinta datengin orang tua, minta mobil tuh, bukan I love you. Ayah lo, tuh kagak cinta. Karena dengan cinta orang jadi berani, bener gak? Bener gak? Sayyidina Ali jadi berani, Sayyidina Asma jadi berani, Sayyidina Bilal jadi berani, semua karena cinta. Ini baginda Nabi Muhammad, perjuangannya luar biasa buat Anda. Namun yang paling penting hadirin, yang paling penting, yang paling utama saat itu penduduk Madinah itu rata-rata belum ketemu sama Nabi Muhammad, belum tahu kayak gimana sih Nabi Muhammad. Tapi ketika mendengar daripada utusan, kan ada sahabat yang diberangkatin duluan ke Madinah. Ada yang berangkatin duluan dakwah di Madinah, ada yang ngasih tahu kalau Nabi bakal pindah dari Mekah ke Madinah, sehingga penduduk Madinah, orang-orang tua, laki-laki, perempuan, anak muda, nenek-nenek, kakek-kakek, semuanya, encang-encing semuanya pada nungguin, gembira, senang nunggu kedatangan Nabi Muhammad. Padahal belum tahu Nabi kapan sampainya, belum tahu, belum pernah ngelihat Nabi Muhammad. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya selesai menghindar dari kejaran kaum Quraisy di Gua Thur, itu di Gua Thur hadirin, Gua Thur, kecintaan yang luar biasa Nabi Muhammad untuk kita sebagai umat, itu hanya untuk kita sebagai umat biar kita sabar. Maka ketika sampai di Madinah, seluruh penduduk kota Madinah bergembira nyambut datang Nabi Muhammad. Senang seluruh penduduk Madinah. Belum tahu, setiap pagi sampai siang dia nunggu di depan pintu gerbang kota Madinah. Dia tunggu kapan Nabi nyampe, Tunggu tanpa bosan, tanpa lelah. Karena kerinduan yang luar biasa, kecintaan yang luar biasa, walaupun belum pernah berjumpa. Tapi setiap hari ditungguin, Nabi ditungguin. Ketika Nabi sampai dari jauh, maka berdirilah seluruh penduduk kota Madinah. Berdiri seluruh penduduk kota Madinah. Para perempuannya memegang duf, memukul rebana, anak-anak kecilnya dengan suara lantangnya, dengan suara cempengnya, semuanya melantunkan qasidah Tola'a Badru Alaina yang sampai saat ini kita dengarkan. Itu untuk nyambut kedatangan Nabi Muhammad dulu dari kota Mekah ke kota Madinah. Hal yang luar biasa. Maka malam ini tentunya kita berharap, tentunya kita ingin, kita yang belum pernah memandang Nabi Muhammad, kita yang belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, kita yang belum pernah duduk bersama Nabi Muhammad, semoga Allah berikan kita juga kemuliaan agar bisa berkumpul bersama dengan baginda Nabi Muhammad. Allah berikan kita kemuliaan untuk dapat memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu di awal tahun yang mulia ini, mari sama-sama, ayo dong para pemuda, para pemudi, bangkitlah kalian dari berbagai macam kesemaksiatan. Hijrahlah kalian, pindahlah dari perbuatan yang tidak baik ke perbuatan yang baik. Pindahlah dari sesuatu yang haram ke sesuatu yang halal. Setidaknya kalau kita tidak bisa jadi bunga, jangan pernah jadi duri. Kalau nggak bisa ngebahagiain Nabi Muhammad, jangan pernah menyakiti Nabi Muhammad dengan dosa-dosa Anda semuanya. Maka insya Allah tentu harapan kita saat ini,
di tengah kemuliaan bulan Muharram dan juga keistimewaan kemerdekaan Indonesia. Tentunya keharapan kita, keinginan kita ke depannya, semoga negeri kita menjadi negeri yang aman, menjadi negeri yang barokah, menjadi negeri yang agar Allah jadikan orang-orang yang para pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya panjang lebar kalau kita ingin membahas, sedangkan waktu kita sangat terbatas. Insya Allah saya tidak ingin ada permasalahan, saya tidak ingin ada mudarat, apalagi memancing hal-hal yang bisa memutus tali silaturahmi. Namun yang sedikit ini insya Allah puaskan hati sekalian sendiri dengan banyakin salawatnya Nabi Muhammad. Senengin hati kalian sendiri dengan banyakin salawatnya Nabi Muhammad.